kami di segenap ufuk, di timur, di barat, dan fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, sehingga nampaklah bahwa Al-Quran itu hak, ya, kebenaran, dan tidak cukup Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat ini memberikan pelajaran bagi setiap kita agar senantiasa merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali tanda-tanda, baik itu tanda-tanda yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan setiap hari, yang berupa tanda-tanda alam, termasuk musibah-musibah yang mungkin menimpa kita, dan juga tanda-tanda yang ada pada diri kita, pada diri kita sendiri, pada tubuh kita. Nah, ini akan jadi pelajaran kita. Apa itu tanda-tanda yang ada pada diri kita? Setiap kita terlahir dalam kondisi lemah. Ketika kita beranjak dewasa, kita semakin kuat. Ketika kita usia panjang, ya, semakin tua, maka tubuh ini semakin lemah. Ketika kita semakin lemah, maka tentu kita akan banyak bergantung, berharap pada orang lain. Nah, di usia tua kita banyak sekali tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita masih muda, ya, semua bisa kita kerjakan. Ya, anak muda itu sanggup 2 hari 2 malam tidak tidur. Ya, bisa juga 2 hari 2 malam tidur saja nak kerja. Itu anak muda begitu. Nah, tapi ketika kita sudah tua, terbatas semuanya. Ketika kita masih muda, semua makanan bisa kita makan. Ketika kita sudah tua, biar kita punya uang banyak, semua makanan enak bisa kita beli, tidak semua bisa kita makan. Kalau dipaksa, ya silakan paksa. Muncul kambuh semua itu, gula darah, asam urat, ya, ini akan kambuh semua, diabetes dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah semakin tua, maka identik jalan itu bungku-bungku, tulang ini tidak bisa lagi tegap. Ya, orang bilang kakinya 3 tambah tongkat 1. Ketika kita sudah bungku-bungku jalan, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan mata kita sering-sering melihat tanah. Kehidupan kita semua, aktivitas kita berlangsung di atas tanah. Tetapi akhir kehidupan kita itu berada di bawah tanah. Kita terlahir, kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka belajarlah. Jadikan itu bahan renungan. Ketika jalan sudah bungku-bungku, Allah sudah mengarahkan pandangan mata kita kepada tanah, belajar dari tanah. Apa filosofi tanah itu? Pertama, tanah itu kuat menahan beban. Semua bangunan berlantai-lantai dibangun di atas tanah, bukan di atas air. Karena kita diciptakan untuk memang hidup di atas tanah, bukan di bawah air. Nah, artinya ketika kita sudah semakin tua, sering-sering melihat tanah, maka kuat-kuatlah menahan beban hidup. Ketika kita sudah tua, ujian itu pasti akan semakin banyak. Ya, biasanya kalau kita sudah tua ingin istirahat, ya, menikmati pensiun, ya, ada saja itu anak cucu kita yang pakai rasu-rasu. Biasanya begitu. Ya, itu ujian. Itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, itu jadi harta kita, anak-anak kita itu ujian. Bisa jadi kita juga tidak memperhatikan pendidikan mereka saat kita masih muda, sehingga di hari tua kita merasakan dampaknya. Setiap orang akan menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Maka kuatlah menahan beban hidup. Karena kalau kita sudah tua juga tentu kita sudah kenyang dengan asam, garam, pahit, getir, manisnya kehidupan ini. Kita sudah lewati semua. Maka kuatlah menahan beban hidup. Yang kedua, filosofi tanah itu adalah tanah itu konsisten. Kita tanam jambu, tumbuh jambu, tanam pepaya, tumbuh pepaya. Ya, jangan kita berharap tanam durian tumbuh langsat. Nah, itu tidak mungkin lah. Nah, artinya semakin kita tua, semakin sering melihat tanah, jadilah orang yang konsisten. Ya, bahasa Islamnya istiqomah. Nah, istiqomah kalau kita sudah rajin melangkahkan kaki kita ke masjid, alhamdulillah, jaga itu langkah-langkah kita, jaga. Ya, supaya dengan keistiqomahan itu insya Allah kita lihat ada orang sementara sholat wafat, sementara mengaji wafat. Banyak di medsos sekarang mudah terlihat dengan kamera CCTV. Kenapa bisa kondisinya seperti itu? Karena dia melazimi perbuatan itu, istiqomah dengan perbuatannya, sehingga Allah berkenan mewafatkan dalam kondisi seperti itu. Insya Allah husnul khatimah. Karena istiqomah. Karena bagaimana seseorang menjalani hidupnya, biasanya begitu dia meninggal. Karena pada hakikatnya kehidupan itu adalah jalan menuju kematian. Maka kalau kita istiqomah menjaga keistiqomahan itu, insya Allah, ya, Allah menjaga kita dan mewafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Ya, tentu sebaliknya, naudzubillah, jangan sampai wafat dalam kondisi berbuat kemaksiatan. Wa naudzubillah min dzalik. Nah, jadi jaga keistiqomahan itu. Nah, yang terakhir, sifat tanah itu apa?
Tanah itu pandai menyembunyikan bau busuk. Semua bangkai ditanam di tanah. Kita juga mati ditanam di tanah. Itu tanah punya kehebatan ya, Bapak Ibu sekalian. Itu najis dibersihkan dengan air. Tetapi najis besar itu tetap ada dibersihkan dengan tanah. 7 kali dengan air, 1 kalinya dengan tanah. Itu kelebihan tanah. Jadi memang tanah itu membersihkan luar biasa. Ya, tanpa kita kata, maka tayamum juga itu tanah, pengganti air. Jadi tanah itu memiliki kelebihan. Tanah pandai menyembunyikan bau busuk. Kalau sudah ditanam itu, ya sepandai-pandainya orang menyimpan sesuatu, pasti akan tercium juga baunya. Tapi kalau di tanah sudah selesai, aman itu. Ya. Artinya semakin kita tua, semakin sering melihat tanah, ya, jalan sudah bungku-bungku, pandai-pandailah menyembunyikan aib. Aib diri kita dan aib saudara muslim kita. Di akhirat semua aib dibongkar. Ya, kalau kita pandai menyembunyikan aib saudara-saudara kita, insya Allah aib-aib kita ditutup ya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, kerabat, keluarga, teman kerja kita. Salah satunya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala menutupi aib-aib kita. Sekiranya aib kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada orang percaya kita. Nah, biar anak istri kita tidak percaya kita. Nah, itulah. Maka pandai-pandailah menutupi aib diri. Ya, tidak usah bangga dengan masa lalu. Kita tidak hidup di masa lalu, kita ada di masa sekarang. Kita mohon maaf atas segala masa lalu kita. Semua orang memiliki masa lalu. Jangan bandingkan diri kita lebih baik dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harus kita kerjakan. Maka jadikan ini bahan renungan. Tanah adalah sesuatu yang sangat pantas kita jadikan bahan renungan, karena dia adalah tempat semua kita akan kembali. Bagaimanapun Anda punya berhektar-hektar tanah, tetap yang Anda dapatkan ketika Anda wafat cuma 2,5 meter. Biar Anda tidak urus sertifikatnya, pasti dapat. Itu yang harusnya menjadi bahan renungan kita. Kehidupan ini ada ujungnya. Usia kita bertambah secara nominal, tetapi hakikatnya dia berkurang. Karena Allah sudah tetapkan sebelum kita lahir usia kita sekian, 60, 70, tidak akan lebih itu. Maka sadari itu. Persoalan kelahiran, di mana-mana orang tua pasti lebih dulu lahir dari anaknya. Tetapi persoalan kematian, cucu bisa lebih dahulu dari neneknya. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada ambulans itu ada tulisannya, cukuplah kematian menjadi nasihat. Jadikan itu pelajaran. Setiap hari kita mendengar suara ambulans, ada saudara kita, tetangga kita yang meninggal, yang wafat. Kita bersyukur dapat Ramadan tahun ini. Saya kira ada jamaah kita yang Ramadan tahun lalu masih sama-sama, sekarang tidak lagi. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan apakah kita akan ketemu lagi. Usia kita semakin tua dan nikmat ditarik satu persatu. Mata sudah semakin kabur, pakai kacamata, gigi tanggal satu-satu, pendengaran tidak jelas. Itu sudah tanda-tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu lagi tidak cukup agar kita sadar, ya sudah. Dengan cara apa lagi kira-kira kita akan disadarkan? Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan kita berusaha untuk senantiasa istiqomah di atas amalan-amalan kebaikan khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita mampu keluar dari bulan Ramadan dan kependekat sebagai orang-orang yang bertakwa dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Semoga menjadi bahan pelajaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.